Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Renaldi Januar Supit, Sarjana Pendidikan, CPNS Provinsi Sulawesi Utara, Unit Kerja di SMK Negeri 1 Tombariri. Saya menjadi CPNS guru sesuai dengan panggilan hati saya untuk mendidik dan mencerdaskan generasi penerus bangsa. Dan juga saya siap mengabdi di bidang pendidikan. Untuk memenuhi persyaratan dari seorang CPNS menjadi seorang PNS berakhlak dan memiliki nilai-nilai aneka, saya mengikuti pelatihan dasar CPNS Provinsi Sulawesi Utara tahun 2021. Dan untuk menyelesaikan proses pelatihan dasar CPNS ini, di sini saya harus melakukan proses habituasi dan aktualisasi selama 30 hari. Dalam proses habituasi dan aktualisasi ini, saya harus berpikir secara kreatif serta inovatif dalam melakukan kegiatan-kegiatan untuk memecahkan isu-isu kontemporer yang ada di lingkungan sekolah. Selama berada di lingkungan sekolah, dengan melakukan pengamatan-pengamatan yang ada, serta dengan sumber-sumber yang aktual, ada beberapa isu-isu kontemporer yang saya temui. Kemudian, dengan melakukan teknik analisis APKL dan teknik analisis USG, saya mendapatkan isu prioritas, yaitu belum optimalnya pengelolaan laboratorium komputer di SMK Negeri 1 Tombariri. Dengan adanya isu prioritas ini, saya membuat laporan habituasi dan aktualisasi yang berjudul Optimalisasi Pengelolaan Laboratorium Komputer di SMK Negeri 1 Tombariri. Kemudian, untuk memecahkan masalah dari isu prioritas ini, saya membuat 6 kegiatan kreatif. Kegiatan 1. Konsultasi dengan pimpinan. Tahap 1. Menyusun agenda pelaksanaan untuk disampaikan kepada pimpinan. Di tahap pertama ini, saya menerapkan nilai-nilai aneka dan tanggung jawab, di mana saya membuat rancangan aksi secara mandiri tanpa bantuan orang lain. Dan juga saya membuat rancangan ini secara efisien dengan menghemat biaya yang dikeluarkan. Dan nilai tanggung jawab, yaitu saya bertanggung jawab terhadap tugas sebagai peserta Latsar CPNS 2021. Tahap 2, membahas rencana aktualisasi dan penyampaian isu-isu yang ada. Dalam tahap ini, saya menerapkan nilai sopan ketika berbicara dengan pimpinan dan menyampaikan isu-isu yang ada secara transparan. Serta saya melakukan tahap ini dengan disiplin waktu ketika bertemu dengan pimpinan. Tahap ketiga, mendengarkan arahan dan bimbingan dari pimpinan, serta memohon izin untuk pelaksanaan aktualisasi. Tahap yang ketiga ini saya mendengarkan dengan teliti masukan dan saran izin untuk melakukan aktualisasi dengan memohon izin secara sopan. Kegiatan 2, membuat SOP ruangan laboratorium komputer di SMK Negeri 1 Tombariri. Tahap 1, merancang SOP ruangan dengan ketua program studi. Tahapan pertama ini, saya bertemu dengan Kapro TKJ secara disiplin dan juga bertanggung jawab atas rumusan-rumusan SOP yang akan saya buat. Saya juga membuat rumusan ini dengan efisien untuk menghemat segala sesuatu untuk hasil yang maksimal. Tahap 2, membuat SOP ruangan laboratorium komputer berdasarkan referensi-referensi yang ada. Tahapan kedua ini, saya meminta izin dengan hormat untuk membuat SOP dari rumusan yang telah dibuat bersama Kapro. Serta saya membuat SOP yang inovatif, tetapi tidak terlepas dari literasi yang dipercaya. Saya juga menanamkan sikap tanggung jawab atas hasil SOP yang akan saya buat. Tahap 3, mencetak SOP yang telah dibuat. Dalam tahapan ini, saya menerapkan sikap konsisten terhadap jadwal dalam kegiatan saya selama aktualisasi. Saya melakukan kegiatan ini secara efektif agar target saya tercapai. Meskipun berada di rumah, saya tetap melakukan tugas saya, serta saya melakukan hal ini dengan tulus hati demi capaian yang diinginkan. Tahap 1,
membuat denah ruangan laboratorium komputer. Untuk pembuatan denah ini, saya berpartisipatif dalam menata ruangan agar denah ruangan tercipta dengan baik. Serta saya mencoba membuat denah dengan inovasi terbaru. Dan saya secara disiplin membuat denah. Tahap 2, membuat tata tertib ruangan lab komputer. Tahap selanjutnya ini dengan bermaksud menciptakan ruangan yang tertib. Saya juga menanamkan dalam diri saya nilai disiplin dan nilai tertib. Dalam pembuatan ini, saya melakukan cara pada efektif agar supaya hasil yang saya capai sangat maksimal. Saya menerapkan nilai jelas, yaitu jelas dalam bertindak, di mana hasil kerja harus bentuk yang nyata. Dan juga nilai kerjasama, efisien, yaitu mencetak hasil di kertas HVS dan printer sekolah. Kegiatan 4. Inventarisasi dan pengadministrasian alat dan bahan yang tersedia di lab komputer. Tahap 1. Membuat format daftar rincian setiap unit dan alat yang ada di lab komputer. Saya menerapkan nilai kerjasama untuk membuat format ini, yaitu saya bekerja sama dengan Kapro TKJ, dan saya harus cermat dalam pembuatan format terlampirkan. Saya juga selalu menerapkan sikap tanggung jawab saya terhadap hasil yang saya buat. Tahap 2. Menata ruang penyimpanan peralatan sesuai jenis peralatan. Dalam tahap ini, saya menerapkan nilai kerja keras, karena dalam penataan ini butuh sifat demikian demi hasil yang baik. Serta jujur dalam melakukan penataan, tidak menimbulkan pemikiran negatif. Serta saya membuat inovasi terbaru dari tataan ruang yang ada. Tahap 3. Melaporkan hasil inventaris kepada pimpinan dan juga Kapro. Di sini, saya menerapkan nilai berorientasi mutu atas hasil yang saya lakukan. Dan juga saya menerapkan nilai jelas dalam laporan inventarisasi lab komputer. Dan saya juga menerapkan nilai integritas dalam melaksanakan tahap ini. Tahap 5. Menata laboratorium komputer. Tahap 1. Membersihkan ruangan laboratorium komputer. Dalam hal ini, saya menanamkan nilai kerjasama. Saya bekerja sama dengan siswa-siswa di sekolah. Saya juga selalu menanamkan nilai tanggung jawab sebagai pengelola atas kerapihan di laboratorium komputer. Tahap 2. Mengatur posisi meja dan kursi. Untuk nilai dalam tahap ini, saya menerapkan nilai sederhana. Karena sesuatu yang sederhana tapi dilakukan dengan cara yang maksimal, dampaknya akan selalu positif. Serta nilai target dalam melakukan suatu kegiatan kreatif, serta kerja keras yang selalu saya terapkan dalam kegiatan saya dan dalam diri saya sendiri. Tahap 3. Membuat buku tamu atau buku pengguna unit lab komputer. Tahap selanjutnya ini, saya menerapkan nilai peduli, karena saya harus merasa peduli dengan apa yang ada di lab, agar tetap baik dan bagus. Serta saya menerapkan nilai transparan kepada atasan atas semua unit yang ada di lab komputer. Dan saya harus bersikap jujur dalam pengelolaan lab komputer. Kegiatan 6. Evaluasi. Untuk tahapan ini, saya selalu menerapkan nilai kerja keras, karena setiap kegiatan harus dilakukan evaluasi, dan saya harus bekerja keras untuk mengevaluasi semua kegiatan-kegiatan saya selama melakukan aktualisasi di sekolah. Serta nilai tegas dalam melakukan evaluasi, serta cermat melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan.